Pasien COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran terus bertambah. Hal ini terlihat dari keterisian ranjang yang terus meningkat. Hari ini saja, Saudara, ada penambahan 103 orang pasien yang dirawat. Saudara, semakin hari jumlah pasien COVID-19 terus bertambah dan membuat ketersediaan ranjang semakin menipis. Total ada 5.934 orang yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Selain fokus melakukan perawatan, pihak Wisma Atlet pun melakukan antisipasi lonjakan kasus yang saat ini terus meningkat. Sementara itu, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung merawat 36 pasien. 14 pasien sudah terkonfirmasi positif COVID-19, sementara 22 pasien lainnya merupakan suspek corona. Dari 36 pasien yang dirawat, 9 pasien dirawat di ruang instalasi gawat darurat. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akan menyiapkan tempat tidur tambahan. Guna memantau kondisi fasilitas kesehatan penanganan COVID-19, kita akan bergabung langsung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Abel Insani di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, dan Nazla Afifa di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita ke Abel terlebih dahulu. Abel, selamat siang. Jadi bagaimana kondisi keterisian tempat tidur di Wisma Atlet hingga saat ini? Ya, selamat siang Valen dan juga saudara. Memang untuk saat ini ada penambahan 103 orang yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dan jumlah total untuk pasien yang dirawat di sini ada 5.934. Tentunya untuk keterisian dari tempat tidur sendiri semakin menipis. Kemarin jumlah tempat tidur yang disediakan ini sebanyak 8.286. Dan sekarang sudah terisi 5.934. Dan saat ini presentasinya untuk hunian atau hunian yang sudah terisi ini adalah 48%, di mana sebelumnya ada 73%. Tapi untuk presentasi ini tidak bisa menjadi acuan bahwa untuk pasien COVID-19 di Indonesia ini menurun, karena untuk presentasi dari hunian sendiri ini bergantung pada hunian yang ditambah, karena untuk saat ini dari pihak Wisma Atlet terus menambah jumlah tempat tidur karena ada lonjakan yang terus terjadi di Indonesia seperti itu. Dan untuk saat ini juga pasien COVID-19 varian Omikron di Indonesia juga terus meningkat. Jumlah kumulatif dari pasien COVID-19 yang telah dan juga sedang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini jumlahnya ada 1.323 dan yang masih dirawat ada 27 orang. Tentunya dari pihak Wisma Atlet juga terus melakukan antisipasi begitu apabila terjadi lonjakan. Dan juga pemerintah juga sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa memang akan ada lonjakan yang cukup signifikan pada bulan Februari ini. Valen. Iya, Abel, tadi Anda mengatakan bahwa pasien yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta hingga saat ini terus meningkat begitu. Selain adanya penambahan jumlah tempat tidur begitu, bagaimana antisipasi lainnya yang dilakukan oleh pihak Wisma Atlet Kemayoran? Ya, untuk antisipasinya sebenarnya memang dilakukan beberapa antisipasi begitu ya. Yang tadi saya katakan adalah penambahan jumlah tempat tidur atau pembukaan tower kembali. Kalau sebelumnya hanya ada 4 tower yang disediakan untuk merawat pasien COVID-19, tapi untuk saat ini ditambah 2 tower lagi, yakni tower 8 dan juga tower 9 untuk pasien yang OTG atau orang tanpa gejala. Jadi untuk saat ini di Wisma Atlet Kemayoran ada 2 tower untuk khusus OTG atau orang tanpa gejala seperti itu, dan yang lainnya atau tower lainnya ini dipakai untuk orang-orang yang bergejala. Dan untuk saat ini juga pasien Omikron dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran di tower 5 di lantai 10. Dan untuk antisipasi selanjutnya adalah menambah jumlah tenaga kesehatan ataupun jumlah relawan dari nakes ataupun juga non-nakes. Dan antisipasi lainnya lagi adalah ini menambah jumlah ruangan atau jumlah kamar begitu untuk
ruangan HCU, ruangan IGD, dan juga beberapa alat kesehatan seperti tabung oksigen yang disiapkan apabila memang terjadi lonjakan dan ada pasien-pasien yang menderita dengan gejala yang cukup berat. Valen. Baik, ada 103 pasien yang hari ini kemudian bertambah untuk dirawat di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Terima kasih Abel, dan dari Jakarta kita ke Bandung, Saudara, bersama rekan Najla Afifa. Najla, sebanyak 22 pasien yang dirawat masih merupakan suspek corona. Nah, apakah hasil tesnya dari mereka ini sudah keluar? Ya, selamat siang Valentina dan juga saudara. Kalau berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa sebanyak 22 pasien ini dinyatakan suspek COVID-19. Namun memang hingga siang hari ini, Valentina, kami belum mendapatkan perkembangan terakhir mengenai apakah sudah ada hasil dari 22 pasien yang dinyatakan suspek COVID-19. Jadi kalau kita lihat dari data terakhir, ini memang sebanyak 36 pasien dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan memang 14 pasien ini sudah dinyatakan positif COVID-19, sedangkan 22 ini masih belum dapat dipastikan. Dari angka tersebut, ini sebanyak 9 pasien sudah dirawat atau ditangani di instalasi gawat darurat, sedangkan sisanya atau sebanyak 27 pasien ini sudah berada di ruang perawatan. Dan memang kalau kita lihat dari angka ini, apakah dinyatakan positif COVID-19 varian Omicron atau tidak, Valen? Kita berdasarkan data terakhir bahwa berdasarkan informasi dari Koordinator Pelayanan Medik Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan bahwa telah melakukan tes begitu dengan yang namanya PCR SGTF, di mana dari hasilnya ini menyampaikan bahwa sebanyak 5 pasien ini dikatakan probable atau kemungkinan dikenakan, maksud kami terkena varian Omicron begitu, karena memang kami pun belum mendapatkan angka terbaru dari angka 5 pasien terakhir ini, Valen, karena memang kalau di Jawa Barat sendiri memang dapat dikatakan adanya penemuan penyebaran varian Omicron lokal begitu. Jadi memang ini menjadi antisipasi juga untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemarin Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan kepada seluruh rumah sakit di Jawa Barat, terutama rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 untuk siaga 1. Kalau ditanyakan apa itu siaga 1, jadi Ridwan Kamil menegaskan kepada rumah sakit untuk mengantisipasi mulai dari ketersediaan tempat tidur atau ranjang, kemudian juga ketersediaan oksigen, dan juga untuk obat-obatan dan juga sarana prasarana lainnya, Valen. Iya, penambahan kasus tentu membuat penanganan ini harus segera dilaksanakan begitu. Kemudian untuk jumlah atau pasokan oksigen di Rumah Sakit Hasan Sadikin seperti apa? Ya, mengenai pasokan oksigen, Valentina, kami juga mengetahui dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin yang dimana ini berkaca kepada gelombang kedua COVID-19 yang terjadi sekitar pada pertengahan tahun 2021 kemarin, yang dimana yang terjadi adalah kelangkaan oksigen. Maka dari itu kami mendapatkan informasi bahwa Rumah Sakit Hasan Sadikin ini sudah mengantisipasi hal tersebut dengan sudah menyediakan 2 tabung besar penampung oksigen cair dengan kapasitas 6.000 dan juga 9.000. Yang kedua adalah sudah menyediakan generator oksigen, atau generator oksigen ini adalah mesin penghasil oksigen. Ini dapat menghasilkan sekitar 20 sampai dengan 26 tabung besar, yang dimana ini sekitar 6 kubik per harinya, Valen. Kemudian yang ketiga ini juga sudah menyediakan oksigen konsentrator. Ini juga menghasilkan oksigen yang dapat dikatakan aman, yang sudah dipersiapkan sebanyak 22 buah untuk di instalasi gawat darurat dan juga 80 tabung untuk di ruang perawatan. Selain ketersediaan oksigen yang menjadi kekhawatiran pihak rumah sakit, hal-hal lainnya seperti sumber daya manusia, kemudian juga ketersediaan rumah sakit seperti ranjang begitu, dan juga seperti alat medis, ventilator, kemudian juga obat-obatan pun juga menjadi antisipasi bagi Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mengantisipasi adanya lonjakan COVID-19 di Jawa Barat. Valentina. Baik, selain jumlah ranjang yang ditambah, tentu penanganan lainnya sebagai antisipasi juga ditambah, yakni juga mengenai peralatan kesehatan ataupun juga obat-obatan. Terima kasih Najla Afifa langsung melaporkan dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya Abel Insani dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.